Halo Indonesia, tahukah kalian bahwa bahan bakar kendaraan yang kita gunakan saat ini menjadi penyumbang konsumsi energi paling signifikan yang masih sangat bergantung pada energi fosil. Seperti yang kita ketahui, energi fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, sudah saatnya kita mulai beralih ke energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan? Perkenalkan, saya Nita Dedia Kartika sebagai CEO dan rekan saya Niputu Anna Karalina sebagai CMO dan rekan saya Igusti Ayu Vidya Widiantari sebagai CFO. Kami dari Universitas Udayana. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023, energi primer nasional saat ini masih sangat bergantung pada sumber daya fosil. Sekitar 90% bahan bakar kendaraan bermotor di Indonesia masih berasal dari energi fosil yang tidak hanya terbatas ketersediaannya, namun juga berkontribusi besar terhadap emisi karbon, polusi udara, dan juga krisis iklim global. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan pengembangan bahan bakar nabati sebagai alternatif energi bersih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Hasil riset Trianti dan Wulandari tahun 2025 menunjukkan bahwa rumput laut memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sayangnya, potensi ini masih belum dioptimalkan secara signifikan meskipun diketahui Indonesia adalah negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume produksi 9,6 juta ton menurut FAO tahun 2022. Maka dari itu, Sirji di sini hadir sebagai inovasi berbasis bioenergi yang tidak hanya menawarkan solusi konkret atas keterbatasan energi fosil, tetapi juga membuka peluang besar dalam hilirisasi industri maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan juga peningkatan ketahanan energi nasional. Sirji di sini diproduksi melalui beberapa tahapan proses untuk menghasilkan bioetanol yang ramah lingkungan dan dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati. Inovasi ini dibangun dengan prinsip triple bottom line yang dimana mencakup aspek lingkungan atau planet, sosial atau people, dan ekonomi atau profit. Sirji di sini turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada poin 7 tentang energi bersih dan terjangkau, poin ke-11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta poin ke-13 tentang penanganan perubahan iklim. Dengan begitu, Sirji tidak hanya menawarkan bahan bakar tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi energi nasional yang lebih ramah lingkungan. Dalam perencanaan Sirji menggunakan pendekatan pastel untuk memahami peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Secara politik, Sirji didukung oleh kebijakan nasional seperti Perpres Nomor 79 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Namun, perubahan arah kebijakan dan ketergantungan terhadap energi fosil masih menjadi ancaman. Secara ekonomi, peluang muncul lewat hilirisasi rumput laut dan juga penguatan ekonomi biru. Namun, tingginya biaya awal produksi dan kebutuhan insentif untuk mempercepat skala industri masih menjadi ancaman. Dalam aspek sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap energi bersih mendukung permintaan dari Sirji, tapi literasi publik tentang bioetanol rumput laut masih rendah. Kemudian, secara teknologi, kemajuan fermentasi dan destilasi mendukung efisiensi produksi. Namun, keterbatasan alat skala industri dan kurangnya transfer teknologi ke daerah pesisir masih menjadi hambatan. Dari segi lingkungan, Sirji mendukung pengurangan emisi dan menjaga ekosistem laut. Namun, ancaman muncul jika budidaya rumput laut tidak dikelola secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, secara legal, adanya regulasi biofuel menjadi peluang, tetapi belum adanya standar teknis khusus untuk bioetanol rumput laut dapat memperlambat adopsi di pasar. Produk analisis dari Sirji menawarkan solusi energi terbarukan melalui bioetanol berbasis rumput laut lokal yang diproduksi secara ramah lingkungan. Produk ini tidak menggunakan bahan pangan sehingga menghindari konflik pangan versus energi, serta berpotensi mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah dan masuk ke dalam bauran energi nasional sesuai regulasi E5. Sebagai pendeler, Sirji mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjawab rendahnya pemahaman masyarakat tentang bioetanol. Sementara itu, sebagai game creator, Sirji menciptakan nilai tambah bagi industri rumput laut, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam prinsip bioekonomi. Tahap produksi Sirji dimulai dari penerimaan rumput laut dari petani PKH yang kemudian melalui proses pencucian, perendaman, penghancuran dengan mesin penghancur, dan penjemuran selama 2 hari. Produksi bioetanol dilakukan melalui tahapan hidrolisis menggunakan hot plate dan magnetic stirrer. Dilanjutkan dengan fermentasi dan destilasi dengan alat destilasi pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Hasil akhir
Analisis menggunakan spektrofotometer, UV vis, dan GCMS untuk memastikan kadar dan kemurnian dari bioetanol. Potensi bioetanol di Indonesia sangat besar. Sirji menggunakan metode pemasaran TAM, SAM, dan SOM dengan TAM sebesar 73,11 juta kiloliter. Sirji menargetkan SAM sebesar 30.086 kiloliter di wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Target SOM awal yaitu sebesar 3.008,6 kiloliter sesuai dengan kapasitas produksi dan distribusi Sirji saat ini. Target ini mencakup usaha bengkel, komunitas otomotif, dan pengguna kendaraan bermotor di masyarakat. Ini menjadi langkah awal strategis Sirji dalam menjawab kebutuhan energi terbarukan di sektor transportasi Indonesia. Aspek keuangan menjadi kunci utama yang membuktikan bahwa inovasi Sirji tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki prospek finansial yang sangat menjanjikan. Untuk memulai operasional Sirji membutuhkan modal awal sebesar 64 juta. Dana ini dirancang dengan alokasi strategis, sekitar 33,33% dialokasikan untuk alat produksi skala mikro, 11,11% untuk bahan baku awal seperti rumput laut dan enzim, serta 5,56% untuk riset dan pengujian produk. Pendanaan ini bersumber dari 3 pilar utama, 40% berasal dari sponsor CSR lingkungan, 30% dari hibah pemerintah atau institusi kampus, dan 30% sisanya merupakan kontribusi dari modal internal tim pendiri. Dengan proyeksi pertumbuhan yang realistis, Sirji menargetkan pendapatan meningkat stabil dari 216 juta pada tahun pertama menjadi 312 juta di tahun kelima. Volume produksi juga meningkat dari 18.000 liter menjadi 26.000 liter dalam kurun waktu 5 tahun. Laba bersih pun tumbuh signifikan dari 50.420.000 rupiah menjadi 81.940.000 rupiah, memperlihatkan tren bisnis yang progresif dan menguntungkan. Selama 5 tahun ke depan, rasio revenue to cost terus berada di 1, dimulai dari 1,13 hingga mencapai 1,26 yang menandakan efisiensi operasional dan nilai ekonomi yang terus membaik. Analisis break-even point atau BEP dan payback period menunjukkan bahwa Sirji akan mencapai titik impas saat penjualan mencapai 2.750 liter bioetanol per bulan, yang setara dengan pendapatan 33 juta. Dengan forma seperti ini, pengembalian investasi awal sebesar 64 juta diperkirakan terjadi dalam waktu 1 tahun 3 bulan saja, menunjukkan efisiensi tinggi dan pemutaran modal yang cepat. Kemudian, nilai NPV Sirji mencapai 181.117.794.000 rupiah selama 5 tahun, mengindikasikan kelebihan keuntungan yang signifikan setelah memperhitungkan biaya modal. Sementara itu, IRR tercatat pada angka 48,66%, jauh melampaui tingkat pengembalian minimum yang diharapkan sebesar 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa Sirji adalah proyek yang sangat layak dan menguntungkan dari sisi investasi. Dengan performa keuangan yang kuat, rasio efisiensi yang stabil, serta tingkat pengembalian investasi yang tinggi, Sirji hadir bukan hanya sebagai solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan, tetapi juga sebagai kesempatan investasi yang menjanjikan dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa Sirji mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis yang nyata, sebuah langkah strategis menuju masa depan energi Indonesia yang lebih hijau dan mandiri. Dari segi inovasi, Sirji merupakan energi terbarukan berbasis bioetanol yang diproduksi dari rumput laut lokal jenis Gracilaria dan Cavacucus alvarezi. Tidak seperti bioetanol konvensional pada umumnya yang bersumber dari tanaman pangan, Sirji di sini menghindari konflik pangan dan penggunaan lahan darat yang sangat luas. Aspek teknologi dalam pembuatan bioetanol rumput laut ini menggabungkan teknologi kimia seperti hidrolisis asam dan destilasi, kemudian mikrobiologi yaitu fermentasi, serta instrumen analisis modern seperti GCMS dan UV vis untuk menghasilkan bioetanol yang berkualitas. Nah, di sini inovasi Sirji hadir sebagai representasi nyata dari upaya hilirisasi sektor kelautan yang strategis, yaitu mengolah rumput laut menjadi produksi bioenergi terbarukan berupa bioetanol sesuai dengan RPJMN tahun 2025 sampai 2029. Prioritas nasional kelima menitik beratkan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan yang diantaranya terdapat untuk rumput laut. Selain itu, di tengah krisis energi global dan juga komitmen internasional terhadap transisi energi hijau, pengembangan bioetanol berbasis rumput laut menjadi solusi yang tidak hanya relevan secara lingkungan, tetapi juga memiliki nilai tambah tinggi dalam rantai industrialisasi nasional. Indonesia tidak kekurangan potensi sumber daya alam yang dimiliki, dan kita hanya perlu keberanian untuk berubah. Mari bergandengan tangan, gunakan potensi sumber daya alam yang kita miliki dengan baik. Mari dukung kemandirian energi bangsa.